Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 45. Pasal 45 ini menegaskan bahwa kewajiban penelitian menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Kerahasiaan ini mencakup data pribadi, hasil tes, rekaman, maupun keterangan lain yang dapat mengidentifikasi partisipan. Ketentuan ini memastikan bahwa penelitian psikologi tidak merugikan atau mengekspos partisipan secara tidak etis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 46. Pada pasal 46 mengatur batas kewenangan penelitian dalam mengalihkan, membagikan, atau menggunakan informasi partisipan. Peneliti hanya boleh memberikan data kepada pihak dasar hukum dan kebutuhan profesional yang jelas. Pasal ini membatasi potensi penyalahgunaan data dan menjaga integritas proses penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pasal 47. Pasal 47 ini menjabarkan dua hal. Yang pertama itu kewajiban peneliti dalam memenuhi aturan profesional. Hal ini menegaskan bahwa peneliti harus memenuhi aturan sejak pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai publikasi penelitian. Peneliti juga harus mendapatkan izin dari instansi terkait lokasi penelitian, baik itu rumah sakit, sekolah, atau instansi daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sah, aman, tidak mengganggu sistem ataupun partisipan. Yang kedua itu pengajuan dan penilaian komite etik. Peneliti juga harus mengajukan protokol penelitian secara lengkap, akurat pada komite etik. Barulah peneliti boleh melakukan penelitian setelah pengajuan itu diterima secara resmi. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari resiko, menjaga privasi partisipan, serta memastikan metode yang digunakan itu etis. Contohnya, contoh kepatuhannya itu ada ketika melakukan observasi pada anak, kita harus meminta izin, lalu meminta izin pada kampus, ataupun mengajukan pengajuan pada komite etik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 48 tentang partisipan penelitian. Nah, pada ayat pertama pada pasal ini menjelaskan tentang perlindungan partisipan, yaitu intinya peneliti itu wajib memastikan bahwa partisipan aman dari resiko maupun konsekuensi negatif, baik itu saat mengikuti penelitian maupun saat ingin berhenti. Peneliti juga harus menjaga prinsip, yaitu menghargai pilihan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Contohnya, partisipan diberikan hak untuk mundur tanpa ada konsekuensi apapun, atau membuat partisipan merasa bersalah atau tidak enak saat mereka ingin berhenti. Yang kedua, ayat kedua itu menjelaskan interaksi sesuai peran peneliti. Ini menjelaskan bahwa peneliti hanya boleh berinteraksi dengan partisipan sesuai konteks penelitian dan di lokasi yang relevan. Peneliti itu harus menjaga batasan profesional dan tidak boleh menggunakan wewenangnya. Contohnya, kontrak hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan jadwal penelitian saja, tidak untuk hal-hal yang lebih bersifat pribadi. Nah, selanjutnya itu pasal 49. Pasal ini menjelaskan tentang informed consent penelitian. Nah, ayat pertama itu menjelaskan tentang informasi wajib untuk dijelaskan. Ayat ini menegaskan bahwa peneliti itu wajib menjelaskan informasi penting sebelum partisipan ikut penelitian. Nah, informasi penting itu mencangkup tujuan penelitian, durasi, prosedur yang digunakan, resiko, hak untuk mengundurkan diri beserta konsekuensinya, dan kerahasiaan datanya. Nah, contohnya itu peneliti harus benar-benar menjelaskan
kepada partisipan sebelum partisipan menandatangani persetujuan. Selanjutnya, ayat kedua itu menjelaskan persetujuan wali untuk partisipan yang kurang mampu. Ayat ini menegaskan jika partisipan adalah anak-anak atau individu yang kemampuan keputusannya terbatas, peneliti wajib mendapatkan persetujuan dari wali. Contohnya adalah meminta izin kepada orang tua sebelum meneliti anak-anak. Nah, ayat ketiga membahas penelitian interferensi atau eksperimen. Dalam jenis penelitian ini, peneliti wajib menjelaskan pengakuan yang akan diberikan, layanan tambahan yang tersedia, alternatif jika peserta mundur, dan kompensasi jika ada. Contohnya, peneliti menjelaskan jadwal sesi penelitian atau layanan pendukungnya. Dalam jenis penelitian ini, peneliti wajib menjelaskan pengakuan yang akan diberikan, menghindari pemaksaan tambahan yang tersedia, tidak boleh jika peserta mundur, dan kompensasi jika ada. Lebih, contohnya, peneliti menjelaskan jadwal sesi intervensi atau layanan, yaitu peserta benar-benar bebas untuk memilih ikut atau menjelaskan tentang penelitian dari pemaksaan. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi tidak boleh memaksa atau memberi imbalan yang lebih supaya orang-orang mau ikut penelitian. Contohnya yaitu peserta benar-benar bebas untuk memilih ikut atau tidaknya dalam penelitian. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya pasal 50 tentang pengelabuhan penelitian. Pasal ini membahas tentang aturan ketika peneliti melakukan pengelabuhan atau penelitian dalam eksperimen. Tujuannya adalah agar penelitian ini dilakukan secara etis dan ilmiah. Poin utama yang dapat kita ambil dari pasal ini yang pertama ialah peneliti tidak boleh menyembunyikan risiko terhadap partisipan. Jadi peneliti wajib memberitahu secara jujur hal-hal yang bisa membuat partisipan merasa tidak nyaman, seperti stres, takut, terluka, kemudian mengalami emosi negatif ketika penelitian. Jadi sebelum seseorang ikut menyetujui penelitian, peneliti wajib menjelaskan dengan jelas apa yang akan dilakukan, risiko apa yang bakal terjadi, bagaimana cara mengatasi risiko tersebut, kemudian hak partisipan untuk berhenti kapan saja. Kemudian yang kedua, harus memberi informasi jujur sebelum partisipan ikut. Jadi di sini agar kita tuh memberi informasi jujur di awal agar mereka itu bisa memutuskan dengan sadar mereka itu ikut atau tidak. Kemudian yang ketiga, pengelabuhan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk tujuan ilmiah. Jadi peneliti tidak boleh melakukan penipuan atau sejenisnya kecuali cara itu memang sangat penting untuk keberhasilan penelitian dan tidak ada cara lain. Kemudian yang keempat, setelah penelitian, peneliti wajib memberi informasi kebenaran atau debriefing dan memberikan hak partisipan untuk menarik data mereka. Jadi setelah penelitian selesai, peneliti itu wajib menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian memastikan partisipan mengerti alasan ada pengelabuhan. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada partisipan untuk menghapus atau menarik data mereka. Penjelasan selanjutnya pasal 51, penjelasan singkat atau debriefing. Jadi debriefing ini bertujuan untuk menjamin peserta memahami penelitian setelah selesai. Jadi peneliti wajib berbicara secara jujur dan menghilangkan rasa kesalahpahaman peserta. Jika ada peserta yang mengalami stres atau efek negatif setelah penelitian, maka yang bertanggung jawab di sini adalah peneliti. Kemudian di sini ada yang namanya debriefing ditunda. Dan debriefing ditunda ini hanya boleh terjadi jika ada alasan ilmiah yang kuat, seperti menjaga keaslian perilaku peserta. Walaupun debriefing ini ditunda, peneliti harus tetap memberikan informasi darurat dan menjamin bahwa penjelasan lengkap akan diberikan dalam waktu tertentu. Tentang penggunaan hewan dalam penelitian. Jadi pasal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan hewan dan mengurangi penderitaan, serta memastikan hewan
diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu. Kemudian prinsip etika yang dapat kita ambil dalam pasal 52 ini yaitu peneliti harus terlatih dan bertanggung jawab. Kemudian harus meminimalisir rasa sakit dan stres yang dialami oleh hewan. Kemudian prosedur mematikan hanya boleh dilakukan jika tidak ada alternatif lain. Kemudian pembedahan dengan anestesi yang udah ahli. Kemudian pengakhiran hidup itu harus cepat dan tanpa rasa sakit. Jadi walaupun hewan digunakan untuk ilmu pengetahuan, kesejahteraannya tetap harus diprioritaskan. Saya akan melanjutkan materi yaitu pasal 53 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Psikolog atau ilmu psikologi bersikap profesional, bijaksana, dan jujur dalam memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Oke, hal tersebut dilakukan agar menghindari yang namanya kekeliruan dalam publikasi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah psikolog atau ilmu psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab. Contohnya kayak plagiarisme. Dan yang kedua ada psikolog atau ilmu psikologi jika menemukan data yang salah atau kekeliruan itu dapat dibenarkan. Contoh bisa pembetulan, penarikan kembali atau alat publikasi yang tepat yang lain maksudnya. Dan yang ketiga ada psikolog atau ilmu psikologi tidak menerbitkan data yang pernah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk original atau dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya, karena ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasi ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Lanjut ada pasal 54 tentang berbagi data untuk kepentingan profesional. Psikolog atau ilmu psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Jadi tidak boleh menyembunyikan data yang sudah dipublikasikan. Yang kedua, psikolog atau ilmu psikologi dapat membagikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada profesional atau yang lain yang memiliki kompetensi yang sama dalam melakukan sebagian data tambahan untuk